terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam rangka menyambut hari ulang tahun GMI POSPI Sukarame yang ke-1, dalam ibadah minggu pagi ini kami mengadakan acara khusus yaitu talk show dengan tema What is Missing dengan narasumber Ibu Pendeta Heni Laluba. Selamat pagi Ibu Pendeta. Selamat pagi, Shalom. Dan didampingi dengan Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Ruth Sumani. Selamat pagi Ibu Pendeta Ruth. Selamat pagi, Shalom. Pada talk show kita pagi hari ini juga dihadiri perwakilan dari kaum ibu POSPI GMI Sukarame. Yang pertama ada Ibu Vina. Selamat pagi Ibu Vina. Ibu Vina, cantik sekali pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua ada Ibu Poni. Selamat pagi juga Ibu Poni. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, sebelum kita masuk di dalam pembicaraan kita yang semakin seru, semakin asik tentunya, kita akan memulai talk show kita pagi hari ini dengan doa. Saya minta Pendeta Heni memimpin kita dalam doa. Silakan Pendeta Heni. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu menyerahkan sharing kami tentang kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami lakukan dapat sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami saling menguatkan, kami saling memperlengkapi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kami alami pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau hadir seturut dengan kehendak-Mu, dan berkatilah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan sejenak pengantar obrolan kita. Mengapa kita memilih tema What is Missing atau apa yang hilang? Silakan kepada Pendeta Heni. Terima kasih Ciuli. Shalom ibu-ibu yang terkasih. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada. Iya, akhir-akhir ini sering ada banyak pertanyaan di dalam benak dan pikiran saya. Mengapa gereja Tuhan sulit bertumbuh secara maksimal? Mengapa banyak orang tidak tertarik dengan hal-hal rohani? Saudara-saudariku, padahal kalau kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul, di sana kehidupan jemaat mula-mula luar biasa. Mereka ditambahkan dengan jiwa-jiwa yang bertobat setiap hari. Bahkan bapak gereja kita, John Wesley, dalam pelayanannya dia dapat melahirkan reformasi di Inggris, di mana dapat membawa dampak dalam kehidupan di berbagai bidang di masyarakat. Bahkan pelayanan-pelayanannya berdampak bagi kehidupan dunia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, maka pertanyaan mendasar yang hadir dalam diri kita sebagai gereja. What is missing? Apa yang hilang dalam kehidupan gereja? Apakah karena gereja terlalu fokus untuk menarik perhatian dari orang yang berujung pada menyenangkan hati manusia dan tidak lagi menyenangkan hati Tuhan? Atau gereja cenderung membuat acara-acara yang memang begitu meriah dan senang dengan kehadiran banyak orang, tetapi tanpa berpikir bahwa ternyata banyak jemaat yang tidak memahami secara persis arti pengikut Kristus atau arti Kristen yang sesungguhnya. Pengetahuan mereka hanya di permukaan, tidak sampai mendasar. Maka agar gereja dapat mengakar kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan dapat bertumbuh sesuai dengan kehendak Kristus, satu-satunya jalan adalah gereja harus hidup seperti Yesus hidup. Melayani seperti Yesus melayani. Mengikuti kemauan Tuhan, bukan maunya pengurus, bukan maunya pejabat, bukan maunya saya, bukan maunya ibu gembala, tetapi sungguh-sungguh maunya Tuhan. Jadi sungguh-sungguh hidup kita dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti itulah tujuan Allah menciptakan kita manusia yang adalah gereja, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Yesaya 43 ayat 7. Itu penjelasan dari sana. Betul sekali ibu-ibu sekalian. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 itu luar biasa. Dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ada di dalam Dia. Nah, seharusnya dalam hidup kita ini kita harus hidup seperti Kristus hidup. Yes, amin. kita harus hidup seperti Kristus hidup. Itu yang diminta Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Gitu ya Bu Pendeta.
Oh, Ya, memang berarti betul. dari penjelasan Ibu Pendeta tadi, Ibu Pendeta Henry dan Ibu Pendeta Ruth, saya mengambil ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai gereja. Pertama, kita harus fokus pada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus memiliki hidup standar dan model dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, itu kita harus mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan begitu, Bu Ibu? Mantap. Puji Tuhan. Wah, tema ini sangat tepat ya untuk kebutuhan gereja kita yang baru berumur 1 tahun. Pertanyaan saya, bagaimana saat kita memulai agar gereja kita dapat menjadi gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus? Wow, super sekali ya pertanyaan dari Bu Vina. Iya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memahami seutuhnya kehidupan Tuhan Yesus. Itu yang paling penting, seutuhnya, tidak setengah-setengah, saudara-saudariku, ibu-ibu yang terkasih. Karena segala sesuatu yang setengah-setengah pasti hasilnya nggak maksimal. Nah, sebelum saya sharing sedikit tentang kehidupan Tuhan Yesus yang kita percaya yang adalah Tuhan kita, saya mau bertanya terlebih dahulu nih pada ibu-ibu. Apa sebenarnya tujuan Yesus datang ke dunia dan menjadi manusia seperti kita? Ya, untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan kebinasaan. Tepat sekali Ibu Foni. Dan karya keselamatan bagi seluruh umat manusia itu disebut sebagai agenda kerajaan surga. Agendanya apa? Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, menyelamatkan dunia ini dari dosa. Nah, untuk menjalankan agenda kerajaan surga itu ada 3 bagian atau 3 periode kehidupan Yesus yang penting kita ketahui, yang terkadang kita abaikan dan kita tidak tahu. Periodenya apa saja Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih Ibu. Yang pertama adalah periode persiapan. Ternyata persiapan itu adalah hal yang paling penting yang dilakukan oleh Yesus. Coba siapa yang tahu berapa lama proses persiapan Yesus? 30 tahun ibu-ibu yang terkasih saudara-saudariku. Lama sekali. 30 tahun adalah periode yang paling lama dalam kehidupan Yesus. Yesus pada saat itu hidup di bawah asuhan Yusuf dan Maria. Mereka adalah keluarga yang takut akan Tuhan, yang saleh, yang setia beribadah kepada Tuhan. Artinya, keluarga adalah tempat untuk meletakkan fondasi spiritual di mana memperkenalkan 4 prioritas hidup. Yang pertama yaitu firman Tuhan. Yang kedua, memperkenalkan doa. Yang ketiga, persekutuan. Dan yang keempat adalah ibadah atau penyembahan kepada Tuhan. Artinya ibu-ibu yang terkasih dalam hal ini, penting sekali kita pahami bahwa proses persiapan itu dilakukan sejak di dalam kandungan. Di sini kita bisa tahu betapa pentingnya keluarga itu di dalam kehidupan kerohanian untuk mendukung agenda kerajaan surga dijalankan di muka bumi ini. Lalu periode yang kedua adalah periode pemuritan. Yesus memuridkan para murid. Ini 3 tahun dilakukan Yesus. Nah, selama 3 tahun itu Yesus memanggil para murid. Tidak hanya memanggil, tetapi juga memuridkan para murid. Dan yang ketiga, dia mengutus para murid. Dan itu terus dilakukan oleh murid-murid sehingga pekerjaan Yesus tidak pernah berhenti dilakukan. Sampai kapan? Mungkin pertanyaan bagi kita ya Bapak Ibu yang terkasih. Dalam Filipi 2 ayat 10-11 dikatakan pekerjaan itu dilakukan sampai setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan periode yang terakhir nih Ciyuli, yang ketiga, yaitu kematian dan pemuliaan. Yesus taat sampai mati dan Yesus dimuliakan oleh Bapa di surga. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai gereja. Kita harus setia untuk memuliakan Tuhan senantiasa dan akhirnya kita pun mau dimuliakan oleh Bapa yang di surga. Bapak Ibu sekalian, jadi intinya kita harus menjadi gereja. Artinya menjadi gereja, kita ini menjadi orang-orang yang taat akan perintah Tuhan, taat akan kehendak Bapa di surga yaitu Tuhan Yesus. Berarti kita ketika kita taat artinya kita menjadi murid. Setelah kita menjadi murid, kita supaya memuridkan itu membawa jiwa kepada Tuhan.
sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Ya, amanat agung Tuhan Yesus diserahkan kepada kita supaya kita memuridkan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Wah, Bu Pendeta, saya jadi ingat nih. Ada dikatakan di dalam Injil Matius 28, kita lihat di Alkitab kita ya, Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20a yang berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau saya lihat dari ayat ini, berarti kita nggak diutus untuk ngumpulin orang banyak-banyak aja ya, Bu Pendeta. Berarti kita harus memuridkan juga begitu ya. Mereka harus kita muridkan juga. Seperti itu. Ini mungkin yang sering dilupakan gereja-gereja saat ini. Gereja-gereja ini melupakan, membelakangkan hal-hal seperti ini. Jadi ini yang menjadi missing atau yang hilang ya dari gereja-gereja saat ini. Semoga aja kiranya gereja kita memiliki semangat untuk mengembalikan yang hilang ini ya. Amin. Amin. Oke, makin seru aja. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu setelah penjelasan dari Ibu Pendeta tadi. Saya mau tanya, Bu. Silakan Bu Poni. Tadi saya tertarik dengan penjelasan kalau keluarga itu tempat untuk meletakkan fondasi spiritual. Iya. Nah, jujur saya katakan ini tidak mudah zaman sekarang ini. Betul. Karena anak-anak sudah sibuk dengan dunianya sendiri. Mereka gak ada lepas dari HP. Banyak sekali. Sulit mendengarkan nasihat orang tuanya. Terus terang ini pergumulan berat buat saya dan mungkin juga buat keluarga-keluarga yang lain. Iya, betul sekali. Iya, saya mau sharing hal pertama kalau kita ingin memulai sesuatu yang benar dan yang baik. Pertama, jangan pernah putus asa dengan penolakan. Karena pasti kita mengalami penolakan. Yesus sendiri mengalami penolakan ketika dia menyatakan kebenaran dan hal yang baik di dalam hidup. Nah, mungkin pergumulan kita keluarga adalah kita mencari timing yang tepat kapan kita menyampaikan sesuatu yang baik dan benar itu kepada anak-anak kita. Karena anak-anak sekarang itu tidak suka digurui, benar ya? Betul. Mereka tidak suka diajari, tetapi mereka suka dilibatkan untuk diskusi dan juga mencari solusi. Itu yang pertama. Lalu bagian yang kedua adalah kita harus tahu bahwa kalau tidak sekarang kita memulainya, kita akan kehilangan kesempatan. Jadi sekarang kita harus memulai agar kita tidak lagi kehilangan kesempatan karena waktu hidup kita ini singkat. Dan yang ketiga, ibu-ibu yang terkasih, sangat penting sekali kita mengingat bahwa apa yang kita bicarakan sekarang itu amanat atau wasiat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari tahu ya, bahwa kalau wasiat orang tua tidak dijalankan, wah, itu kita seperti anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Jadi ini wasiat dari Tuhan Yesus yang harus kita kerjakan. Artinya ini bukan keinginan pendeta atau keinginan manusia, tapi ini wasiat atau amanat dari Tuhan yang harus kita kerjakan. Lalu yang selanjutnya, yang keempat ya, kita harus terlebih dahulu menjadi teladan atau model. Itu sangat penting. Kita mengajarkan berdoa, kita terlebih dahulu menjadi pendoa. Kita mengajarkan tentang firman, kita terlebih dahulu harus mencintai dan setia membaca firman. Begitu juga persekutuan dan juga seluruh kehidupan kita, termasuk pekerjaan kita di dapur dan di kantor dan dimanapun, itu menjadi bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir sangat penting, bergantung penuh pada kuasa Roh Kudus. Karena apa? Kita terbatas. Ya, pengetahuan kita, kemampuan kita terbatas. Tapi percayalah, ketika kita bergantung pada Roh Kudus bisa menjamah hati anak-anak kita, keluarga yang kita cintai. Bahkan gadget yang gak bisa lepas dari tangan anak-anak kita, itu bisa dipakai oleh anak-anak untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Iya, itu sharing dari saya. Oke, tambah seru lagi nih pertanyaannya. Udah tadi Bu Poni bertanya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bu Vina? Saya mau bertanya. Silakan Bu Ada dua Vina. pertanyaan. Oke. Yang pertama masih berkaitan dengan keluarga. Terkadang ketika kita semangat memulai hal yang baik ini, sering ada masalah yang terjadi di luar dugaan kita, sehingga membuat kita kehilangan semangat. Bahkan jujur saja, kita kadang jadinya jenuh. Nah, bagaimana mengatasinya? Yang kedua, bagaimana menerapkan pemuritan di situasi pandemi saat ini? Oke, mungkin Bu Pendeta Ruth yang bisa menjelaskan. Ada dua pertanyaan nih Bu Pendeta dari Ibu Vina. Silakan Bu Pendeta.
Eh, kita memang terus terang aja kita jenuh ya. Di rumah saja kita tidak bisa bebas kemana-mana karena masa pandemi ini. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang harus kita lakukan. Kita ternyata membutuhkan teman. Kita membutuhkan teman sharing. Kita membutuhkan teman berdoa bersama. Kita membutuhkan teman untuk saling. Nah, dahulu pada zamannya John Wesley, ya, jadi John Wesley itu membentuk kelompok-kelompok. Kalau sekarang class meeting ya, atau CM. Nah, itu CM itu ternyata tidak bisa banyak orang ya, terbatas. Misalnya sampai paling banyak 12 orang. Jadi maksudnya apa? Di dalam kelompok itu kita bisa saling mendoakan. Kita bisa saling terbuka ya. Mungkin ada beban yang kita tidak bisa ungkapkan dengan orang lain, tapi dari kelompok itu kita bisa saling. Mungkin kita ungkapkan ada kesulitan kita, mungkin ada beban dalam kehidupan kita. Nah, kemudian mungkin kita juga pernah merasa bersalah, ya, berdosa. Ya. Nah, dari situ kita bisa saling mendoakan. Kita bisa saling menolong satu dengan yang lain. Demikian kita bisa, beban kita itu bisa ringan gitu. Kita tidak bawa sendiri. Ternyata kalau kita saling membuka hati di dalam kelompok itu, beban itu bukan kita sendiri, ya ibu-ibu ya mungkin kita semua mengalami. Ternyata kita masing-masing mempunyai beban tapi berbeda. Nah, tapi di dalam kelompok itulah tempatnya kita tidak jenuh, kita tidak merasa sendiri, kita ada satu kekuatan, yaitu kita saling mendoakan di dalam kehidupan kita ini. Itu satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sehingga dengan demikian kita bisa menjadi murid ya. Kita bisa menjadi murid dan pada akhirnya nanti Bu Poni bisa membawa murid lagi, Bu Vina, kita semua bisa membawa murid untuk datang kepada Tuhan, Memenangkan ya, jiwa. memenangkan jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin Ibu Pendeta ini ada yang menambahkan? Iya, ketika kita mengalami situasi seperti pandemik yang segala aktivitas banyak dilakukan di rumah, di satu sisi kita bersyukur karena kecanggihan teknologi ini sekarang luar biasa. Itu juga saya percaya berkat Tuhan. Memang ada sisi negatif dari internet, tetapi sisi positifnya khusus untuk pada saat ini tuh luar biasa. Jadi mungkin pemuridan bisa dilakukan lewat WA group ya, Bu Pendeta ya, bisa juga lewat Zoom, bisa juga lewat YouTube yang kita bagikan untuk menguatkan saudara-saudari kita, atau kita juga bisa bertelepon dan lain sebagainya. Jadi kita bisa pinter Iya, ya. jadi kita bisa. Ya. Kita pun yang tidak bisa teknologi, akhirnya kita bisa memaksimalkan. Jadi nggak gaptek lagi ya Ibu Iya, ya. jadi kita nggak gaptek-gaptek amat ya kan. Oke, Ibu-ibu oke. juga harus melek IT. pada Iya, saat jadi ini. ikut-ikutan anak-anak mengenal teknologi Karena semakin canggih. anak-anak kita lebih pintar ya sekarang. Iya. ya. betul, Dan betul. satu hal lagi yang positif yang saya lihat, ini waktu banyak sekali di mana ibu bisa berkumpul dengan anak, oma bisa berkumpul dengan cucu. Nah, kalau kita tidak bisa memuridkan orang lain karena keterbatasan, kita bisa mulai dari anak kita, dari cucu kita. Karena ada satu kesaksian dari seorang oma, ya dulu seorang wali murid ini, dia pernah berkata demikian, aduh cucu saya itu sulit untuk bisa membaca dengan lancar. Lalu dia ajarkan membaca Alkitab, dia ajak untuk rutin membaca Alkitab setiap hari. Apa hal luar biasa ibu yang terjadi? Anak ini bukan saja lancar membaca, tetapi dia menjadi anak yang dekat dengan Tuhan dan rajin membaca Alkitab. Ini hal luar biasa. Jadi muridkan mulai dari orang yang terdekat dengan kita. Amin. Terima kasih. Oh, makasih Bu Pendeta. Wah, kalau gitu dari penjelasan tadi, kita di persekutuan kita ya, di gereja kita mungkin kita bisa ajak PWMI, terus ada persekutuan P2MI, CM yang tadi Ibu Pendeta bilang, atau bahkan anak-anak dari sekolah minggu pun bisa kita ajak untuk memuridkan ya, Yes. mencari jiwa ya. Amin. Oke, iya. Nah, kalau untuk ibu-ibu nih, mungkin kita bisa mulai dari keluarga kita, dari anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu harta yang paling berharga ya, anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Amin.
Aduh, pembicaraan kami seru sekali nih jemaat sekalian, tapi karena waktu kita terbatas ya, pembicaraan kita sepertinya hari ini akan berakhir di sini. Mungkin bisa kita sambung pada talk show berikutnya. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata penguat nih dari Ibu Pendeta Heni dan Ibu Pendeta Ruth. Silakan. Oke, dari saya terlebih dahulu, Bapak Ibu Saudara-saudari, luangkan waktu setiap hari untuk memuridkan anak-anak kita dan juga orang yang kita kasih. Karena kalau tidak kita mulai sekarang memuridkan mereka, dunia yang jahat akan memuridkan mereka. Terima kasih. Dari Ibu Pendeta Ruth, silakan Bu. Jadi khususnya untuk jemaat, kita harus memulai sesuatu yang baru. Khususnya kita dari keluarga dulu. Orang tua kita harus memulai di tengah-tengah keluarga kita dulu. Nah, ketika anak-anak kita sudah terbiasa untuk bersekutu, untuk berdoa, membaca firman, artinya anak-anak kita ini sudah menjadi murid Tuhan. Amin. Nah, kemudian nanti anak-anak kita ini juga bisa mengingatkan teman-temannya untuk ayo kita membaca firman Tuhan, ayo kita berdoa, ayo kita memuji Tuhan. Nah, jadi untuk Pos Sukarame, mari kita terus semangat untuk melayani, memuridkan supaya kita bisa mempersembahkan jiwa yang baru untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu sekalian dan Ibu Pendeta Heni, Ibu Pendeta Ruth. Terima kasih untuk pelajaran yang sangat berharga kami dapatkan pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami hanya mengingatkan, belum terlambat untuk mengembalikan yang hilang. Karena itu, mari kita kerjakan dengan segera. Untuk menutup acara talk show kita pada pagi hari ini, saya minta Pendeta Mani untuk menutupnya dalam doa. Silakan Bu Pendeta. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau acara talk show ini boleh kami jalankan dengan baik. Inilah kerinduan kami. Kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan, supaya kami dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuridkan orang lain. Kerinduan kami supaya hidup kami ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa penyertaan-Mu. Berikan kepada kami Roh-Mu yang kudus supaya kami tetap semangat untuk melayani Tuhan. Terpujilah Engkau nama-Mu Bapa. Doa kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita katakan Amin. Oke, shalom. Shalom. Tuhan memberkati.